Selamat malam, selamat malam. Selamat datang Aumania. Para muda-mudi feeling empty. Tanggal tua ya? Iya, feeling empty. Jumpa lagi di Midnight Live. Bersama saya, host kesayangan penonton, Valentinus Reza. Bisa aja saya. Ya udah langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Ada berita apa aja ya hari ini ya? Ada apa dong? Berita pertama malam ini kita bahas lagi soal korupsi. Wih, mantap. Yang terkadang bukan semata-mata soal uang atau jabatan, tapi soal hasrat untuk hidup lebih mewah dari kemampuan. Wah, iya. Don't rich people difficult. Iya. Jangan kayak orang susah. Iya. Gajinya ngepas, gayanya ngegas. Pengennya gaya anak sultan, ujung-ujungnya jadi tahanan. Pelakunya seorang ibu dan anak di Pekanbaru. Namanya Novin Carmila, mantan PLT Kepala Bagian Umum Setda Pekanbaru. Dan anaknya Nadia Rovin Putri, mahasiswa baru di jurusan Ilmu Politik. Ibunya kerjanya cari celah, biar anaknya bisa beli barang mewah. Waduh, saya No money, no dong. Nodong anggaran. Bisa aja saya. Selasa 15 Juli lalu, sidang lanjutan kasus korupsi pemotongan anggaran di lingkungan Pemkot Pekanbaru mengungkap fakta baru. Gak cuma aliran dana, tapi gaya hidup mewah si anak manja. Kalau anak senja lagi galau itu biasanya. Jadi begini ceritanya begini. Saat sidang, hakim mengungkap kalau Nadia punya gaya hidup mewah. Mulai dari punya mobil BMW X1, koleksi tas mewah, sampai aksesoris berhiaskan emas dan berlian. mantap. Hakim Delta yang memimpin sidang sampai bilang, enak sekali hidupmu. Sudah dibelikan Civic Turbo, terus dijual karena kependekan. Lalu dia minta BMW X1. Kata hakim, emang gaji ibumu berapa? Emang gaji ibumu mampu? Betul. Cemas kau, Dek. Iya, cepat. Mungkin hakimnya mikir. Reviewer mobil kau, Dek, rupanya ya? Iya, reviewer. Reviewer mobil. Ground clearance-nya terlalu rendah, legroom-nya terlalu landai, tapi headroom-nya nggak bikin kejedot. Iya. Mobilnya. Mobil terlalu ceper, ground clearance rendah, tidak cocok melewati jalan rusak dan medan yang menantang. Alasannya. Cemas kau, Dek. Mas kau. Biasanya kan gitu reviewer mobil ya. Hedonnya nggak ketolongan nih bocah ya. Bayangin mobil dijual cuma gara-gara kependekan. Apa dianya ketinggian gengsi? Bisa jadi. Orang model begini kalau dibeliin meja belajar, disuruh main tuh belajar. Disuruh main tuh meja. Belajar mulu nih meja. Mainlah sekali-sekali. Nggak ada puasnya. Uye. Nggak cuma gonta-ganti mobil, koleksi tas brandednya juga numpuk. Mulai dari Prada, Louis Vuitton, Dior, Gucci. Bahkan penyidik juga menyita sepatu LV Runway, sneaker Gucci juga ada. Terus ada ikat pinggang merek Grand LV. Serta aksesoris berhiaskan emas dan berlian dari merek Solomon hingga Madonna. Pokoknya semua nilai barangnya nggak ada yang di bawah 20 juta rupiah. Sultan ya. Kalau penonton boro-boro mau beli barang branded. Yang ada utangnya branded. Padahal kalau kita lihat website Sekretariat Pemkot Pekanbaru, jabatan ibunya cuma Kepala Bagian Umum golongan 3B dengan masa kerja sejak tahun 2000. Gaji resmi golongan 3B 4 jutaan per bulan. Dibandingkan sama petugas PPSU Jakarta aja gaji si ibu masih kalah. Iya. Tapi gayanya udah kayak presiden direktur. Apa iya dengan angka gaji segitu bisa dipakai buat beli tas branded dan berlian? Betul. Ya udah tahu saya kok nanya saya.
Tapi cerita nggak berhenti di situ. Ternyata rekening atas nama Nadia nggak cuma dipakai buat terima transferan uang jajan. Tapi juga dipakai buat alirkan uang hasil kejahatan. Semua atas perintah ibunya. Pantes Sultan. Ya sama lah kayak penonton. Rekening buat aliran dana. Ngalir aja udah hanyut. Iya, ngalir. Nol. Iya. Gajinya satu posisi, job desk-nya sekantor. Iya. Bisa aja saya. Iya. Modusnya mereka motong dana pencairan ganti uang persediaan dan tambahan uang persediaan yang bersumber dari APBD dan APBDP tahun anggaran 2024. Totalnya 8,9 miliar rupiah yang dikorupsi. Waduh. Itu cuma buat nurutin gengsi. 8,9 miliar rupiah kalau dibeliin boba tuh ya. Boba. Satu RW ngegelinding tuh. Iya. Pembagian uang haramnya rapi, semua kebagian. Risnandar Mahiwa, mantan penjabat wali kota, dapat 2,9 M. Wih, dapat. Indra Pomi Nasution, Sekda, dapat 2,4 M. Wih, dapat juga. Novin Karmila, ibunya si Nadia, dapat 2 miliar. Dan ajudan Risnandar Nugroho Dwi Putranto dapat 1,6 miliar. Orang bilang kasih sayang ibu sepanjang masa. Tapi kalau sayangnya sampai nekat korupsi cuma buat gaya hedon anak, dapatnya kasih sayang bersama di penjara. Aduh, iya. Ibunya sayang banget sama anaknya, sampai nekat gasak anggaran daerah. Aduh, ironi. Sementara anaknya pengen flexing di story, Iya. cuma buat cari validasi. Iya, biar gaya. Ini potret orang yang gak kuat nerima takdir hidup pas-pasan. Maksa hidup glamor pakai cara-cara kotor. Akhirnya gagal ikut tren gaya hidup sultan, malah masuk dakwaan. Aduh, betul. Mungkin mereka memegang prinsip uang memang tidak menjamin kebahagiaan. Tapi kalau tidak punya uang makin tak terjamin. Iya. Cemas kau dek. Iya, cemas. Mau flexing boleh asal uangnya hasil kerja halal. Betul. Tapi kalau flexing pakai duit hasil korupsi, siap-siap jaksa dan KPK bakal ikut nge-like Instastory. Iya, dipantau. Bukannya dapat validasi, malah dapat vonis tindak pidana korupsi. Aduh. Ingat, kalau mau gaya jangan maksa. Hidup jangan disamain kayak dompet yang belaga tebel, luarnya keren, isinya struk parkiran. Kelihatan tebal doang. Bukannya dapat pujian malah jadi tahanan dan dapat hinaan. Iya, betul. Dipuji tidak terbang, dihina tiap hari bang. Kita lanjut ke berita berikutnya, masih soal gaya hidup. Dari gaya hidup mewah yang berujung jadi tersangka, sekarang kita ke gaya hidup sehat yang masih belum jadi kebiasaan para ASN di Jakarta. Sekarang olahraga sudah jadi lifestyle. Bahkan setiap kita scroll IG dan TikTok, ada aja tuh teman yang lagi posting olahraga, pakai caption-caption motivasi. Iya. Today's workout, sambil spill otot sedikit. Iya. Jangan lupa merek kaos kakinya di spill ya. Iya. Uye. Tapi di tengah euforia gaya hidup sehat itu muncul satu kenyataan yang bikin meringis. ASN di Pemprov Jakarta ternyata masih banyak yang gak ikut tren. Mereka jarang lari, jarang olahraga, jarang ikut member gym. Tapi mungkin langganan gorengan di abang-abang depan kantor. Sama ya. Jadi baru-baru ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengadakan pemeriksaan kesehatan besar-besaran. Total ada sekitar 65.000 ASN yang dicek. Bukan cuma tekanan darah, tapi juga tekanan batin ikut diukur. Iya. Dan hasilnya ada 15% ASN yang terindikasi mengalami gangguan kesehatan mental. Waduh, stres sepertinya. Mulai dari stres. Stres ringan ya, cemas, insomnia, sampai gejala-gejala aneh. Gejala aneh itu apa ya? Ngelapin meja pakai air mata. Iya, bisa jadi. Muter-muter kepala ikutin kipas angin. Bisa jadi. Ngobrol sama kaleng biskuit. Iya. Karena setahu saya nih, yang aneh itu cuma pertanyaan calon mertua waktu kita ngapel pertama kali. Kayak gimana tuh? Kayak gini nih ya. Dek. Tinkerbell itu laron apa kupu-kupu ya? Capung, Pak. Bisa aja, Bapak.
Gejala aneh di sini katanya sih gara-gara beban kerja dan bos toksik. Yang hobinya ngajak rapat pas udah mau pulang. Bayangin, pantat kanan udah di jok motor. Udah siap numpak. Di WA link Zoom rapat dadakan. Bilangnya rapat bentar aja, cuma sharing session, tapi yang di-share stresnya doang. Iya. Ya nggak heran kalau nanti jam kerja tambah panjang, tapi umur tambah pendek. Betul. Bekerjalah dengan hati biar bosmu bisa sering jalan-jalan ke luar negeri. Iya, hati-hati. Selain gangguan kejiwaan yang bikin geger, ada 62% ASN Jakarta obesitas. Dan tambahan 15% lagi overweight. Jadi hampir 8 dari 10 orang di kantor pemerintahan badannya masuk kategori odol, over dimension overload. Iya. Emangnya terpasir kali? Iya, bisa kena razia. Ada juga 27% ASN yang kena hipertensi, 5,7% kena diabetes. Sementara yang masuk kategori bugar cuma 9,6%. Bayangin ASN yang tugasnya ngurus pelayanan publik, tapi kondisi kesehatan mereka lebih butuh pelayanan. Iya, betul. Akibatnya yang sesek sekarang bukan lagi urusan pelayanan, bukan juga deadline atasan. Tapi celana dinas juga ikut sesek. Iya. Lingkar pinggangnya nambah. Iya, betul. Udah kayak anggaran tanpa pengawasan melebar kemana-mana, lepas kendali. Padahal beberapa waktu lalu Menkes sempat bilang pria dengan lingkar pinggang di atas 33 itu bahaya. Bisa beresiko kena visceral fat. Udah pikiran stres, kerjaan numpuk, utang numpuk, lemak numpuk, tinggal nunggu ambruk. Aduh, jangan dong. Padahal tunjangan kinerja ASN Pemprov Jakarta lebih besar jika dibandingkan daerah lain. Iya. Seharusnya kan itu bisa menunjang gaya hidup sehat ya. Betul. Atau jangan-jangan habis buat jajan yang malah menambah lemak di badan. Banyak jajan. Ibaratnya nih, mampu beli sepatu lari harga jutaan, tapi update Strava sewa joki. Iya. Orangnya ngopi mikirin caption buat IG story. Iya. Captionnya tipis-tipis. Iya, tipis. Kalau tebal kantong pejabat. Apa sih ini story? Iya. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno akhirnya angkat suara. Kalau angkat jemuran mau hujan tuh kayaknya. Iya, betul. Kata Wagub nggak ada gunanya sejahtera kalau nggak sehat. Betul. Percuma gaji naik, tunjangan tinggi, kalau tiap bulan duitnya habis buat beli obat dan celana baru. Betul. Karena ukuran lama udah nggak muat. Ya terpaksa belanja lagi nih di Unik. Iya. Welcome to Unik. Untuk mengatasi ini, Pemprov akhirnya bikin program jalan kaki minimal 7.500 langkah setiap hari selama 21 hari. Mantap. Sederhana sih, bukan pagi sore. Ngerti nggak? Sederhana tapi masuk akal. Iya. Karena selama ini langkah ASN nggak banyak. Dari tempat absen ke pantry, lanjut ke ruang kerja, cek email, cek WA. 15 menit balik ke pantry lagi. Sampai absen pulang. Iya. Siklus macam apa ini? Iya, siklusnya pendek. Dikeluarin juga instruksi gubernur yang mewajibkan olahraga setiap hari Jumat. Mantap. Harapannya sih biar badan sehat, kerjanya semangat, dan kemeja lama bisa muat. Iya. Biar nggak perlu belanja lagi ke Uni. Iya. Harapannya begitu, tapi biasanya orang habis olahraga tuh capek. Apalagi buat ASN yang jarang olahraga. Senamnya 15 menit, recovery-nya bisa berhari-hari. Iya. Udah kayak Roberto Baggio cedera. Kelamaan. Cedera ACL. Iya. Bisa aja saya. Iya. Kalau beneran begitu nantinya bisa jadi warga yang butuh pelayanan urus dokumen di hari Jumat terhambat. Betul. Udah kantor tutup lebih cepat, pelayanan bisa makin lambat. Nungguin ASN-nya istirahat. Iya. Ingat kata pepatah, kalau bisa susah kenapa harus mudah? Jangan. Katanya ASN itu bukan cuma pegawai, mereka itu role model. Betul. Etalase pelayanan negara. Betul. Tapi kalau yang ditampilkan adalah pemandangan bapak-bapak seragam krem, ngos-ngosan, naik tangga. Gimana masyarakat mau semangat? Betul. Jangan-jangan rakyat malah jadi ikut males-malesan. Karena panutannya hobi ngemil pas jam kerja. Kalau aku kan hobinya ngemilikin kamu. Iya, ngemil juga. Bersatu kita teguh, berdua kita waduh.
Intinya nggak cuma untuk ASN Jakarta, tapi untuk semua ASN harus mulai lebih banyak jalan. Bukan cuma dari lift ke dispenser, lebih banyak gerak, bukan cuma gerakin scroll mouse. Lebih banyak kerja nyata, bukan kerja yang penting laporan selesai. Karena negara ini butuh pelayanan yang sehat dan cepat. Betul. Bukan pelayanan lambat dan sering terhambat. Oh iya. Kalau mau cepat ada pungli, gimana mau apresiasi kalau kerjaannya bikin emosi? Betul itu. Ingat, kalau Anda punya masalah, taruh aja di story. Iya, biar Masalah Anda akan hilang dalam 24 jam. ASN itu bukan sekedar pegawai negeri, tapi pelayan rakyat. Jadi kalau mental dan fisiknya ambruk, pelayanan publik ikut tumbang. Makanya jaga kesehatan, jaga kewarasan. Penonton juga ya. Rakyat nggak butuh ASN yang banyak alasan, tapi butuh ASN yang banyak tindakan. Ya, itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Usai jeda kita akan sebat dulu. Sebat. Selasa baca komentar. Jadi Aumania jangan kemana-mana. Tetaplah di Midnight Live. Didukung oleh Kembali lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Kali ini kita akan baca komentar netizen terkait dengan penampilan Timnas Indonesia U23 ya. Langsung saja ini dia, sebat. Sebat nggak ngajak-ngajak. Iya. Kan biasa ada aku. Iya dong. Di iklan ada aku tadi, di teaser. Di poster aja ada. Ada. Tapi diajak foto nggak? Oke, lanjut. langsung aja kita yang ke pertama nih. Ini terkait dengan penampilan Timnas Indonesia ya, yang akhirnya lolos ke semifinal Piala AFF U23. Yang pertama dari @ade Irmawan. Ayo Timnas Garuda Muda, tunjukkan semangat pantang menyerah. Semoga di semifinal ketemu Thailand nanti bisa perbaiki lagi taktik dan strategi. Dan Jens Raven bisa cetak gol lagi. Menyala Timnas Garuda Mudaku. Selalu semangat lah, nggak usah berharap ketemu Thailand ya. Langsung kasih piala aja udah pasti juara kok. Selanjutnya dari @Ryan Faidil _481. Yuk bisa yuk Indonesia angkat Piala AFF U23 sebelum Ferrari buka puasa gelar F1. Nyambungnya ke bola ya, ke otomotif. Pasti bisa lah, masa udah nggak bisa. Kita dukung terus. Oke, dari @jaka_stage. Juara ataupun nggak juara setidaknya Indonesia secara bertahap sudah menunjukkan permainan sepak bolanya yang tidak mengandalkan individualis pemain dan kerjasama tim. Tinggal finishing ataupun penyelesaiannya diperbaiki lagi. Biar satu lawan satu sama kiper nggak grogi pas syuting malah keluar lapangan Konoha sampai ke planet Neptunus. Waduh. Finishing yang masih jadi PR timnas kan. Ya. Menurut lo gimana Tong? Ya kalau PR kan kerjanya di rumah. Ini PS. Pekerjaan stadion. Ya kan stadion. Lanjut dari @c_ek_farab. Bro, insya Allah mungkin saja Timnas Indonesia bisa menjadi juara. Asal niat, ingin latihan terus dan tidak memikirkan mantan yang menikah lagi sama yang lain. Waduh. Curhat pribadi nih. Bro, juara mah juara aja, nggak usah mikirin mantan. Iya, ya. Jangan diblok ya mantan ya. Iyalah. Biar bisa lihat kita sukses. Tapi kapan suksesnya? Oke, lanjut dari @Nathan Nathan THNY lah pokoknya. Bisa dong, pemain timnas kan udah semakin jago. Tapi kalaupun nggak menang, masih bisa berharap untuk lolos Piala Dunia. Karena itu yang lebih bergengsi dan lebih dilihat dunia. Wah, kalau Piala Dunia memang impian kita ya. Semoga terwujud. Kalau impian saya kan kaya ya. Selanjutnya dari @fandiherti. Ya. Dari segi permainan peluang cukup banyak, tapi ketenangan, akurasi dan penyelesaian akhirnya masih kurang baik. Semoga di babak selanjutnya permainan cepat, pressing dan kerjasama tim semakin baik.
Udah cukup lah, udah bagus loh. Saya dukung gitu. Gak usah dikomen. Gak usah komen, saya udah setuju itu. Dari @Eria Ananda, optimis tapi harus tetap realistis. Finishing masih jadi PR dan jangan bergantung pada pemain tertentu. Segala kekurangan harus dievaluasi karena lawan Vietnam dan Thailand itu tergolong berat. Semangat terus Garuda, terbanglah tinggi meskipun banyak rintangan menghadang. Wah, keren. Setuju saya. Lanjut. Selanjutnya dari @lemonade.dreams. Kalau timnas sih yakin aja bang. Beda kalau mantan. Gocekannya doang panas di awal. Endingnya ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Itu mantan apa Messi? Jago amat goceknya. Ya. Oke, lanjut lagi dari @Ceah Prihandi. Lawan kita udah bukan kelas ASEAN lagi bang. Makanya kita buat tetangga ASEAN seneng aja. Waduh. Keren, tapi jangan sampai rumput tetangga lebih hijau dong. Kita harus hijaukan rumput kita sendiri. Terakhir dong. Dari @abigia286. Singkat saja, tidak ada yang tidak mungkin selama kesempatan masih dibuka dan janur kuning belum melengkung. Ini ngomongin timnas apa pacar orang? Ya, Aja dia. Aja dia. Iya. Ya, itulah tadi komentar dari netizen Aumania ya. Terima kasih sudah memberikan komentar di akun Instagram Midnight Live. Metro TV ya. Kita ketemu lagi di Selasa depan ya, Sebat Selasa depan. Dan kita jeda dulu, kami akan kembali dengan informasi lain. Tetaplah di Midnight Live. Didukung oleh Kembali lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Sekarang kita baca berita toh. Oke. Ada berita apa aja? Yang pertama apa nih? Kali ini ada dari Jalan Raya Panongan, Kabupaten Tangerang. Seorang supir truk mendadak jadi jagoan. Gara-gara ditegor usai menyerempet motor. Jadi kejadian bermula saat si truk yang entah kenapa mendadak jadi sok berani masuk ke jalur berlawanan. Alasannya mau menghindar kontainer yang parkir di bahu jalan. Tapi sialnya dari arah berlawanan datang pengendara motor yang akhirnya nyaris disundul truk. Waduh. Pengendara motor yang kaget plus kesel langsung menegur. Tapi alih-alih minta maaf, si sopir malah naik tensi. Sang sopir langsung mengeluarkan pisau dan langsung nodongin pisaunya ke pengendara motor. Mungkin supir truk gagal audisi kali ya. Nggak cuma itu, supir truk lanjut kabur dengan nyetir ugal-ugalan. Aksi nekat itu akhirnya bikin warga geram. Warga langsung ngejar dan berhasil mengamankan supir plus kernetnya. Supir sok jago dan kernetnya langsung digiring ke kantor polisi. Lengkap dengan barang bukti pisau. Insiden ini bisa jadi pelajaran ya. Kalau lagi di jalan jangan gampang naik darah. Kalau ditegur ya senyumin aja. Misalkan lagi jalan, ditegur, "Tong, hei!" Beda ya. Ya namanya ditegur ya harus nengok kan. Ulang ya. Tong, Hei! Iya. Jalan terus tapi. Iya. Oke, kita berita yang kedua. Petugas Satres Narkoba Polres Bangkalan, Madura menangkap seorang bandar sabu yang nggak cuma jago jualan barang haram tapi juga jago sembunyi. Gimana tuh? Jadi ada seorang bandar sabu berinisial AF nekat main petak umpet bareng polisi. Saat rumahnya digerebek nih, dia malah ngunci pintu secepat kilat. Polisi yang sudah geram akhirnya jebol jendela rumah. Tapi setelah masuk rumah, polisinya bingung. Si AF tiba-tiba ngilang. Udah kayak Naruto pakai jurus Shunshin no Jutsu. Bener gak sih? Iya. Ya jurus sembunyi lah pokoknya. Ya. Nah ternyata si tersangka lagi ngadem di plafon rumah. Udah kayak ular di plafon rumah. Langsung deh petugas naik dan tarik turun si tersangka. Dan AF akhirnya digiring ke kantor polisi.
Polisi juga menemukan barang bukti sabu seberat 9 gram yang diselipin di belakang lemari baju. Mungkin si AF mikir polisi nggak bakal ngecek. Tapi polisi udah pengalaman. Dikira cupu ternyata suhu. Akhir cerita si tersangka yang sempat jadi Naruto ini terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Bahaya tuh kalau ngumpet di plafon rumah ya. Kenapa? Dikira ular dipanggil damkar. Oke lanjut dong. Lanjut nih, kali ini ada aksi heroik seorang pria dalam insiden kebakaran kapal Barcelona 5 di Talise, Minahasa Utara yang sukses bikin netizen mewek sekaligus kagum. Gimana tuh, gimana? Pria ini bukan superhero, bukan marinir, apalagi alumni Baywatch. Tapi aksinya selamatkan balita dari laut lepas bikin semua orang tepuk tangan. Video saat Abdurrahman menyelamatkan balita dari tengah laut langsung viral. Tanpa jubah, tanpa skrip, dan tanpa bayaran. Saat kapal Barcelona 5 terbakar. Penumpang panik, semua lompat ke laut termasuk Abdul dan sang ibu bersama balita. Setelah 1 jam lebih terombang-ambing, Abdul lihat si ibu udah lelah. Dengan gaya hero sejati, dia langsung memberikan pertolongan untuk menggendong balita agar si ibu bisa bertahan. Di saat bantuan masih OTW, Abdul nggak kehabisan akal. Dia ambil HP langsung live streaming minta tolong via media sosial. Netizen yang lihat langsung gercep, sebarin, dan bam! Viral. Setelah berjibaku ala film survival, akhirnya Abdul dan sang balita diselamatkan kapal nelayan. Abdul Rahman membuktikan kalau menyelamatkan orang nggak perlu jadi Aquaman. Wah, Abdul Rahman tepuk tangan. Abdul keren. Oke, kalau biasanya orang ke rumah sakit naik ambulans, beda cerita sama warga ke Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Seorang pasien harus ditandu sejauh 20 km. Bayangin ditandu 20 km karena akses jalannya lebih cocok buat rally. Motor metik knalpot racing kalau nekat lewat jadi manual tuh. Bisa gitu ya. Ini gimana sih nulis naskah nih? Dari metik langsung jadi manual loh. Luar biasa. Ya, aja-aja ada. Inilah momen gotong royong puluhan warga di Dusun Supungan, Desa Rate, Kecamatan Tutar yang bahu-membahu menandu Haris, seorang bapak berusia 49 tahun yang sedang sakit parah. Mereka menggunakan tandu yang terbuat dari bambu dan sarung. Akses jalanannya rusak terjal, masuk-masuk hutan, mendaki bukit lewati lembah. Ninja Hattori nih. Mereka mulai perjalanan jam 6 pagi menuju Desa Limboro, Kabupaten Majene. Perjalanan ditempuh selama 45 jam. Wow, 45. Itu juga sambil beberapa kali istirahat. Untungnya perjuangan warga membuahkan hasil. Haris kini sudah sampai dan dirawat di RSUD Hajah Andi Depu, Polewali Mandar. Keluarga Haris berharap pemerintah segera memperbaiki infrastruktur jalan. Buat pemerintah daerah, come on. Ini bukan zaman Majapahit. Jalan rusak segitu panjangnya mau sampai kapan dibiarin? Dikira warga masih naik naga kali ya. Zaman Ahling Dharma tuh. Naganya editan lagi ya. Lanjut dong. Kali ini ada kelakuan bocah-bocah gabut yang gabung geng motor di Bengkulu, makin kesini makin kesana. Baru-baru ini mereka menyerang tukang parkir rumah sakit. Jadi ada seorang juru parkir di RSDKT Bengkulu jadi korban penikaman oleh sekelompok geng motor. Tim Resmob Macan Gading dari Polresta dan Polda Bengkulu langsung tancap gas menangkap 13 orang yang diduga pelakunya. Mereka semua digelandang ke kantor polisi buat diperiksa. Tapi yang bikin miris, ada 7 orang pelaku yang ternyata masih pelajar SMP dan SMK. Aduh. Halo adik-adik, kalau lagi gabuk mending push rank. War Mobile Legend atau PUBG. Daripada keroyok tukang parkir, udah bikin cemas warga, bikin malu orang tua. Jadi tersangka pula. Aduh, bikin cemas kau, Dek. Ya, itulah berita-berita kita yang sajikan hari ini ya. Nanti kita akan menghadirkan seorang bintang tamu. Bukan seorang tapi 3 orang loh. Wih, 5
lintas generasi. Ini adalah drummer top tanah air. Iya. Dan lintas generasi. Siapa dia? Dia siapa? Tetaplah di Midnight Live. Didukung oleh Kembali lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Au! Ini yang ditunggu-tunggu, sudah ada 3 drummer. Kita berikan tepuk tangan. Om Eki Soekarno, Dica Melo, dan juga tentunya Iqmal Tobing. Wow, kapan lagi kita melihat drummer-drummer top tanah air? Yang tentunya punya perhelatan di akhir pekan ini ya. Tapi sebelum ke sana saya juga ingin tanya Om Eki. Om Eki dulu gimana sih kok bisa jadi drummer itu, siapa yang menginspirasi Om Eki? Wah, banyak itu senior-senior saya dulu. Terus banyak ada ya, salah satunya papanya Iqbal termasuk yang menginspirasi saya. Kemudian ada almarhum Fuad gitu waktu itu. Jadi banyaklah pada saat itu. Kalau yang di Indonesia ya, kalau yang luar kan banyak juga tuh. Ada yang sudah meninggal, ada yang masih ada gitu. Jadi memang asik sih main drum tuh. Gimana seru, ya? Seru gitu. Jadi kayaknya pukul-pukul karena perkusi kan. Perkusi, alat drum kan masuk di rumpun perkusi. Perkusi adalah alat musik yang dipukul. Namanya pasti selalu di touch up dengan pukul. Baik mau pakai tangan maupun pakai alat bantu yang lain. Siapa dulu yang mengajarkan pertama kali, Om Eki? Masih ingat? Saya dulu yang mengajarkan langsung dari plat dulu. Ayah saya ngasih saya plat pada saat itu. Sama senar drum. Pertama kali saya senar drum, stick sama plat. Terus? Udah belajar. John Bonham lagi waktu itu. Main oleh Zeppelin. Langsung belajar. Akhirnya tadinya saya mau ditinggal di sana nih. Di luar ya. Cuman ibu saya nggak boleh kan. Harus pulang. Begitu saya pulang, saya janji pokoknya kalau kamu ke Indonesia, kamu akan disekolahkan. Sekolahkan kursus lah. Cari di sini akhirnya belajar. Guru saya almarhum Pak Pono dulu yang pertama kali ngajarin saya main drum. Sebenarnya banyak guru saya, karena Pak Pono bilang waktu itu, almarhum, kamu ke belajar drum, jangan ke satu orang. Sebaiknya banyak. Banyak referensi ya? Berbagai referensi. Ya termasuk ke Bang Jeli, ke almarhum Edi Tulis, almarhum Beni Mustafa. Banyak yang saya mengenyam pelajaran-pelajaran dari mereka itu. Nah, karena pada saat itu belum ada tuh yang namanya YouTube, universitas. Nah, kayak enak sekarang kan. Coach belajar sendiri ya. Kamu belajar sendiri pakai YouTube, universitas YouTube ya. Sarjana. Universitas YouTube. Mal, tentunya kan pengaruh bokap, wah kental banget nih. Banget. Jadi digembleng apa aja dulu tuh, Mal? Sebenarnya kalau gue sih lebih gembleng sih enggak ya. Karena kalau main drum itu sebenarnya gue dari umur 1,5 tahun. 1,5 tahun? Iya, tapi makin gede jadi pemain sepak bola profesional. Lebih asik mana? Kalau dua-duanya sih, cuman kayaknya kalau untuk pada saat itu gue kan sempat Persija Junior. Tapi kayaknya kalau untuk dulu kalau untuk di Indonesia kayaknya kalau untuk atlet kayaknya lebih menjanjikan jadi better musisi aja deh, entertain aja deh gitu. Banyak racun-racun dari bokap lah, apalagi bokap sendiri contohnya lah, role model gue tuh bokap gitu. Jadi emang ya belajar sama bokap sendiri, terus juga ya salah satu juga sama Eki juga lebih ke yang belajar tuh kurikulumnya lebih, kalau bokap tuh lebih gimana tuh attitude kita sama yang lebih senior gitu, lebih ngajarinnya lebih gitu sih. Kadang kalau di rumah pun juga bokap pun juga masih belajar sama gue gitu. Jadi kita saling bareng-bareng gitu. Mal sekarang drummer sekarang tuh tipe pukulannya gimana sih, beatnya sekarang sih itu yang kayak gitu gimana ya, si A tuh mainnya gini-gini, gini pak, gini-gini, jadi kebalik gitu. Iya, enak ya jadi ajang diskusi di rumah ya. Kerjaannya ngedrum, pulang diskusi lagi soal ngedrum. Ngopi bareng sambil kan. Bisa aja saya. Bisa aja Om Eki. Tapi kan lo tampil tuh energik banget Mal.
Semua orang pasti bilang begitu kan. Itu siapa yang menginspirasi atau memang itu menjadi sebuah ciri khas lo dalam bermain Ya drum? kalau gue sih memang seneng yang ekspresi yang memang agak bener-bener meluapkan ya. Maksudnya kayak bener-bener gue seneng yang emang rusuh gitu. Maksudnya banyak influence gue yang kalau dari pukulan sendiri teknis itu kayak Ringo Starr, Beatles, terus yang tadi disebut sama Om Eki juga John Bonham, Led Zeppelin, terus Lars Ulrich Metallica, terus ada Neil Peart dari Rush, itu kan yang memang drummer-drummer yang emang bandel gitu. Nah itu tuh gue bener-bener suka yang emang pecicilan gitu, bandel pecicilan gitu. Dan sekarang juga banyak yang kayak genre-genre baru, jadi gue nggak terpaku dari musik rock doang, drummer-drummer rock. Sekarang banyak banget drummer-drummer yang memang katakan udah multi genre gitu. Oh iya banyak yang multi genre. Dan gue pun banyak belajar dari yang lebih muda gitu. Ya. Dan karena sampai detik ini pun gue selalu belajar sama yang ya mungkin sama Dika juga belajar. Oh ini gimana nih pukulannya yang begini-begini itu selalu gue tanya. Itu termasuk belajar dari Dica ya? Iya dong. Wow, Dica usia berapa? Aku usia 13 tahun. 13 tahun. Ya, seumuran 30 tahun yang lalu. Dica kenapa tertarik ngedrum awalnya itu? Menjadi seorang drummer? Oh, kalau awalnya sebenarnya aku udah kayak didorong gitu, maksudnya kayak dikenalin lah ke drum dari masih umur 6 tahun. Cuman namanya masih bocah, masih kayak nggak mau gitu lah, karena suka masih kayak males gitu lah. Terus habis itu semenjak COVID tuh kan di rumah doang, kerjaannya cuma main HP gitu-gitu doang. Terus kayak bosen. Terus habis itu kan ayah aku kebetulan juga drummer, jadi kayak ngeliatnya tuh kayak seru aja gitu kalau ngeliat orang main drum. Terus juga aku ada temen juga, dia juga pas 2020 juga awal kita latihan bareng gitu. Tapi dia mainnya main bass. Terus dia ngomong kayak, ayolah Ca main drum biar kita bisa buat band gitu. Terus habis itu ya udah akhirnya aku mau belajar terus keterusan sampai sekarang, dan ternyata itu fashion aku juga. Iya. Iqbal ngelihat Dica gimana sekarang? Keren. Untuk drummer perempuan, gue kan pernah satu panggung juga kan di salah satu event drum juga. Jadi ngelihat Dica nih yang wow, ini untuk perempuan maksudnya kayak pukulannya tuh kayak laki gitu. Waduh. Wow. Dan jarang maksudnya kayak gini, female drummer tuh jarang banget yang pukulannya kayak laki, itu jarang. Gitu. Perempuan kan mayoritas ya udah kita tahu ini pukulannya perempuan gitu, dengan teknik sama powernya. Nah kalau Dika tuh diasah lagi sedikit, wah mantap. Jadi Tapi memang drummer mesti pecicilan. Mesti pecicilan, energik ya. Harus yang energik gitu. Kalau drummer tidur kitanya yang gitu, bener nggak? Iya. Nah ini tentu ada hubungannya dengan acara IDP Fest 2025. Yes. Jadi ini acara apa ini Om Eki? Indonesia Drum dan Perkusi Festival. Tahun ini yang ke-9 kalinya. Apa yang menjadi misi dari IDP Fest? Sebetulnya misinya adalah edukasi ya, mengedukasi. Kan gini, mereka ini apalagi yang segenerasi Gen Z ya, itu yang Gen Z. Generasi Zoro sama saya. Mereka mainnya udah luar biasa. Tapi di satu sisi kan kalau perkusi kan Indonesia kan juga banyak perkusi dari Aceh sampai Papua ya gitu. Dan paling tidak mengenal lah gitu. Kalau drum kan bukan dari Indonesia deh. Percussion, rumpun perkusi tapi bukan dari Indonesia gitu. Nah mereka bermain drum, paling tidak mereka bisa tahu lah ya, atau menguasai salah satu aja perkusi Indonesia. Entah itu kendang kan banyak tuh dari Aceh, Tambua, Dol, dan sebagainya sampai kendang Banyuwangi juga ada dan sebagainya. Pukulannya kan beda-beda ritmenya, organologinya juga beda-beda. Nah paling tidak mereka bisa aja main satu gitu loh. Dan semua akan diperkenalkan di acara ini kan? Iya gitu, tapi mungkin tidak bisa langsung semua ya. Yang kita bertema selalu, setiap tahun bertema. Jadi temanya kan kulintang termasuk perkusi juga. Termasuk alat yang dipukul. Waktu itu kulintang sudah, kemudian ada gamelan Bali, gamelan Jawa, terus gamolan dari Lampung. Kemudian yang tahun ini adalah gambang kromong. Gitu. Gambang kromong itu memang ada percussionnya juga kan, gambang, selukat, gong, lima dan sebagainya itu masuk di percussion percussion. Jadi setiap tahun ada ciri khasnya ya ada untuk temanya. Ada temanya di IDP Fest 2025. Nah,
Dan yang paling penting adalah di IDP Orkestra itu, dan Dica salah satu pemain daripada IDP Orkestra itu. Karena IDP Orkestra itu adalah menggabungkan perkusi-perkusi dari daerah-daerah gitu, bermain bareng bersama-sama dengan musik yang alat musik yang modern, elektrofon yang misalnya gitar, bass. Apalagi dengan perkembangan digital saat ini kan tentunya juga kita harus bisa beradaptasi begitu ya. Oke, kita berikan tepuk tangan. Pasti sudah nggak sabar kan lihat penampilan Om Eki, Dica sama Iqmal. Main bola kan? Oh iya, ada bola. Tapi kita lihat dulu cuplikan video yang berikut ini. Yang kita tunggu-tunggu. Sebelum mulai, sebelum ditutup, saya mau kasih hadiah stick. Drum stick Indonesia Drum dan Perkusi Festival, tapi tahun lalu. Tahun ini kan belum. Iya. Itu, ini. Wah, terima kasih banyak. Buat Risa. Satu lagi buat Otong. Kalau buat Otong kasih saya aja, nggak apa-apa. Oh gitu? Iya. Bisa? Nggak apa-apa. Nanti saya kasih ke dia. Oke. Ada satu buat makan mie ayam gitu. Oh, iya. Begini ya. Bisa aja Iqbal. Masuk. Oke. Sekaligus menutup perjumpaan kita di Midnight Live hari ini. Inilah penampilan dari Om Eki, Dica dan juga Iqbal.
Metro TV.